dibilang bahwa ada orang yang kerjanya di tengah-tengah saja, biasa saja, tapi itu sentimennya positif begitu. Ada apa sebetulnya? Iya, sebelum ke sana tadi saya lihat data ada kalau ada reshuffle lagi, setuju nggak? Itu setuju. Basisnya apa? Publik itu grafiknya tinggi sekali. Alasan kenapa reshuffle karena dianggap kurang memuaskan kinerjanya. Jadi soal kinerja basisnya. Soal kinerja. Ya. Nah, masuk ke situ tadi persis yang disampaikan ditanyakan oleh Bang Don. Memang pilihan begini, ada 3 kelompok. Ada yang sentimen positif, itu mungkin paling puncak, top. Kemudian ada yang sentimen negatif. Nah, yang tiga biasa ini relatif aman ini. Aman kenapa dia aman? Aman karena dia tidak ada sentimen negatifnya, tidak ada bikin sesuatu yang blunder, tidak ada sesuatu yang bombastis, tidak ada yang negatif, sehingga dia anggap adem-adem saja. Tidak bisa dikatakan seperti diskusi di teman-teman saya bilang, kalau mau aman, nggak usah kerja aja. Harusnya saya kira nggak begitu ya. Kalau itu pembandingnya, saya hampir harus menyebut nama ini. Ada yang sangat negatif ya, nama-nama. Kalau itu pembandingnya benar, menurut Bang Don. Tapi kalau dibandingkan seperti dia harus bertarung dengan nama, kalau di data kami ada Menteri Agama, ada Mas AHY, Menko, itu mereka tidak bisa yang diam-diam itu jauh di bawah mereka. Oh iya, tapi itu common sense kita tahu ada yang diam tapi kerja. Iya betul. Terlepas dengan yang kerja, yang dilihat publik itu kan di data kami yang saya sebutkan nama yang positif dulu ini. Kemudian ada Menteri Agama, ada Erick Thohir, ada Purbaya, itu kelihatan kan di media Purbaya. Kemudian ada AHY, ada Menteri Kesehatan, itu kelihatan pergerakannya. Ada termasuk Zulkifli Hasan sering bicara pangan, kemudian Teddy Seskap, kemudian Jaksa Agung, itu yang sering muncul di media terukur relatif positif. Tapi yang seperti Bang Don bilang, artinya juga, sentimen dan kinerja itu sejalan, kira-kira gitulah. Ada yang tidak sejalan, yang tidak sejalan itu mungkin bias popularitas. Mungkin. Siapa tuh misalnya Mas Hanta? Siapa tuh yang bias popularitas? Bias popularitas itu bisa jadi orangnya populer, tetapi dia tidak ada isu negatifnya, yang itu Bang Don bilang, dia akan berada di agak atas. Ya, karena dikenal, dianggap positif lah. Orang Indonesia kan karakternya pemaaf, moderat tadi, tanda petik pendek ingatan itu, kalau orang salah lupa lagi. Cepat lupa. Pemaaf lah, jangan pendek ingatan. Pemaaf. Mas Hanta. Mas Hanta, tapi kalau bicara soal pertanyaan bidang mana yang perlu di reshuffle, ini ada 3 yang paling tinggi tuh ekonomi. Saya mau cari tahu namanya. Ekonomi, hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan, dan bidang pangan, itu 3 paling besar ya berarti? Ini artinya orang-orangnya kita bisa tahu dong ya? Iya, itu lagi-lagi itu adalah terkait yang paling dekat dengan urusan ekonomi ya. Makin ke bawah itu kan ngurus pendidikan, jadi diuntungkan. Yang bawah itu kan kita berbasis pada Kemenkoan, Menko. Bukan menterinya ya, tapi ke bidangnya. Makin ke bawah itu nyambung dengan, kalau kita analisa, nyambung dengan kepuasan di bidang. Pendidikan paling sedikit respon publik mengatakan perlu diresapel. Coba dibuka PMK kalau nggak salah. Yang paling rendah sedikit. Yang paling tinggi urusan ekonomi, kedua pangan masih ada kaitannya, infrastruktur masih ada kaitan dengan ekonomi. Jadi kalau namanya Tasya ya 2. Jadi kalau ada kementerian di bidang itu, lalu isu negatifnya banyak, nah itu paling direkomendasikan oleh publik, bukan publiknya. Saya rasa ini dikasih ke Pak Prabowo supaya jadi bahan rapor. Sebenarnya kita bisa memprediksi ya nama-nama di mana isu common sense kita mengatakan Jadi kalau dibaca Pak Prabowo besok lagi reshuffle lagi nanti jangan-jangan ya. Kita bicara Bang Don nanti yang sampaikan. Kita bicara soal ada beberapa yang tadi kita kembali lagi ke depan, Mas Hanta, soal pertahanan keamanan 75,5%, ini ketinggi tertiga ya? Iya betul. Kepuasan masyarakat. Betul. Padahal kan sebenarnya ada perluasan peran militer yang kemarin sempat juga jadi isu yang cukup panas ya? Nah isunya lagi-lagi elit ya? Yes. Jadi masyarakat tidak terlalu terpengaruh. Tidak terlalu terpengaruh. Kalau soal hukum dan pemberantasan korupsi, kebetulan itu turun ya, nggak terlalu tinggi kan? Nggak terlalu tinggi, betul. Bang Don hafal betul dibanding sebelum-sebelumnya. Karena itu sudah soal lama, Mas. Iya. Apa sebetulnya yang terjadi kalau dari survei? Yang stabil itu pendidikan dan kesehatan itu stabil, selalu tinggi.
pertahanan keamanan agak turun sedikit. Kemudian tadi stabilitas politik juga nggak pernah di bawah 70% kita, stabilitas nasional. Ya mungkin efek Agustus yang lalu. Nah, tapi kita harus mengatakan objektif, ada kenaikan di bidang hukum. Betul. Hukum itu selalu rendah. Nah, sekarang hampir mendekati angka 70%. Dan itu sebetulnya dibantu, apakah betul karena dibantu oleh kinerja kejaksaan yang menangkap para koruptor besar? Saya ingin mengatakan itu, betul sekali. Dan itu kan di dalam rekaman publik cukup sering kan di media, di media sosial. Faktor itu. Meskipun faktor kejaksaan. Satu wamennya jadi tersangka. Ya kan? Tapi faktor kejaksaan kemarin kan kita lihat penyerahan aset berapa triliun, Prabowo ke sana untuk show off bahwa ini loh kita sudah ini. Dan itu kan baru ya, tanda petik yang agak susah ketika publik melihat persoalan hukum ini kan susah. Dulu memang di KPK, kejaksaan jarang. Sekarang kejaksaan itu betul-betul hebat kejaksaan sekarang. Nah, begitu faktor kejaksaan menyumbang tingkat kepuasan di bidang hukum. Di bidang yang hukum. Membuat dia lebih naik sedikit. Itu harusnya dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini yang menarik ya, Bang Don yang ini ahli-ahli orang-orang komunikasi, orang media. Sama pentingnya ini realisasi program kerja keras, tapi ada kerjaan ini sama pentingnya apa? Komunikasi strategis. Komunikasi kan. Mengkomunikasikannya. Sebelum mengkomunikasikannya harus ada kemasannya. Nah, dia ngemas dulu apa yang sampai di publik. Apa yang sudah dikerjakan lalu disampaikan itu penting. Tapi bisa jadi ada kementerian kerjanya banyak banget. Tapi dia tidak bisa mengemasnya, komunikasi tidak tepat. Ketika kita rekam audit persepsi nggak positif juga. Menarik ya Mas Ada yang bisa ngomong walaupun kerjanya sedikit gitu. Sebaliknya bisa jadi. Yang paling menarik dua-duanya harus bagus. Tapi yang menarik kemarin itu ketika Pak Prabowo ke kejaksaan. Melihat tumpukan uang, itu bahasa visual yang sangat kuat untuk mengatakan ini loh kalau korup itu, ini triliunan itu emas begini ini, bukan semuanya, belum semuanya itu. Benar Bang Don. Jadi memvisualisasikan apa yang selama ini abstrak di mata kalau publik dibilang berbentuk uang begitu ya. Dibilang korupsi 1 triliun, 1 triliun itu orang menganggap itu besar, tapi seperti apa besarnya? Visualisasi itu lebih bagus. Kemarin itu hebat. Nah itu bagus, itu yang saya maksud mengemasnya dan mengkomunikasikannya. Ini sebagai contohnya adalah di bidang itu kejaksaan. Itu satu. Yang kedua, sebelum-sebelumnya panggung itu biasanya didominasi oleh KPK. Yang menariknya sekarang kejaksaan. Yang kejaksaan biasanya dianggap selalu buruk. Tingkat kepuasan kejaksaan relatif lebih bagus gitu. Nah itu juga faktor hukumnya kita harus mengatakan. Lagi-lagi ekonomi memang belum. Jadi kalau kejaksaan tidak seperti itu kinerjanya, bisa lebih buruk. Karena kepolisian juga buruk. Betul. Aparat penegak hukum yang lain buruk, tertolong oleh kejaksaan sebetulnya. Betul sekali, setuju. Datanya menunjukkan demikian. Dan tontonan dalam politik ini kan soal persepsi, saya ulangi. Kalau elektoral, siapapun yang bisa menangkan persepsi publik, dialah pemenang dalam pertarungan politik. Nah, tapi persepsi ini harus berdasarkan realitas kan. Nah, itu yang bicara kejaksaan, kemudian ditangkap oleh publik, dikemas dengan tepat, komunikasinya strategis dan dapat efeknya. Bisa di atas 70% dugaan saya. Bayangkan ketika Pak Prabowo meminta supaya uang negara dari korupsi itu kejaksaan harus bisa mengembalikan sampai 150 triliun. Iya. Itu gede loh itu. Dilihatin pulang uangnya itu oleh masyarakat umum. Melihat itu penting kan? Gitu. Serius believe in. Politik dan stabilitas nasional 65,7 ini turun atau turun? Ini termasuk angka yang turun dibandingkan sebelumnya. Dan ini pengaruh Agustus. Iya, saya kira itu yang paling berpengaruh. Kalau bicara stabilitas dalam konteks dukungan politik di parlemen tadi sudah tuntas, sudah selesai lah. Kita juga mengkhawatirkan terlalu kuat, terlalu banyak. Yang dalam konteks ini adalah yang kemarin di bulan Agustus itu punya dampak. Mungkin kalau terjadi recovery sudah membaik, pulih, mungkin bisa naik. Termasuk hukum setelah kemarin Pak Prabowo dan Jaksa Agung menunjukkan itu bisa jadi bisa melampaui 70% dugaan saya. Nah, kita tidak tahu ekonomi. Kemarin kan ada suntikan tentang BLT kalau nggak salah ya. Iya, BLT kemudian yang kebijakan Menteri Keuangan yang menarik uang dari BI yang 200 triliun itu juga ini kemarin kita ketemu Wakil Menteri Keuangan di sini. Dia bilang tunggu tidak bisa dilihat sekarang gitu. Mungkin nanti 2 kuartal berikutnya akan terlihat hasilnya. Nah, ini konsisten dengan temuan kami yang puas itu. Kenapa puasnya? Karena faktor program populis tadi. Program bantuan sosial, pendidikan kesehatan, MBG termasuk dengan segala kekurangannya. Kemudian faktor
hukum pemberantasan korupsi yang kita bahas. 3 tertingginya itu membuat mereka puas, dan satu lagi faktor personality si presidennya. Presiden dianggap kepemimpinannya tegas dan berani. Kalau kinerja yang paling menonjol dari Pak Prabowo itu kan kinerja diplomatik, hubungan internasionalnya sangat kuat. Pidato di PBB, kemudian hadir di Kairo tentang gencatan senjata di Gaza dan seterusnya. Ini hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak, misalnya Pak Jokowi bukan orang yang agresif untuk yang begitu itu. Betul. Di tangan Pak Prabowo itu menjadi sesuatu. Gimana di survei? Itu positif, kita tanyakan publik. Tapi lagi-lagi saya melihat itu memberikan sumbangan, tapi tidak sekuat yang pro populis untuk menyentuh masyarakat menengah ke bawah. Tapi untuk bahwa kepemimpinan yang tegas yang berani, untuk memperkuat soal kompetensi kapasitas presiden, dia menyumbang. Nah, faktor itu. Nah, meskipun kita dalami tingkat pengetahuan publik misalnya tentang pidato itu tidak banyak. Tapi ketika ditanya bagus atau tidak, penilaiannya bagus, tinggi. Tapi ya lagi-lagi tadi kalau Bang Don, urusan perut itu sangat menentukan dari bagian sektor-sektor populis yang jauh lebih menentukan. Tapi bahwa Pak Prabowo lebih unggul dari sisi diplomasi internasional, itu tidak bisa terbantahkan tentunya dibandingkan sebelumnya. Oke. Iya, pembahasan makin seru nih, tapi kita harus break dulu. Pemirsa, tetaplah bersama Super Don Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Zuper Sour Candy meleknya jreng, langsung on lagi. Tetaplah bersama kami. Bosen bikin super kantuk, dibelai angin pula. Waktunya super. Super meleknya jreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super meleknya jreng, langsung on lagi. Cobain yuk.